Laki-laki nyusui melorot karena posturnya itu, ya postur laki-laki itu posturnya gini, ini, sehingga untuk gendong nggak pas, maka dia akan melorot, posturnya kayak tahu buah pir. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, saya memiliki seorang istri yang senang berbisnis dari muda. Ya. Pengalaman memimpin bisnis satu dan yang lain ini membuat dia memiliki rasa kepemimpinan yang lebih. Bagus. Nah, dalam beberapa aspek, saya merasa dia itu mengatur-atur rumah tangga Ustadz. Nah, sebagai lelaki, kadang-kadang saya juga tertekan dengan karakteristik kita berdua yang cukup berbeda. Bagaimana saya bisa bertahan dengan kondisi ini Ustadz? Sebetulnya senang kalau punya istri bisa ngatur itu, tetapi kalau mendominasi itu jadi masalah. Prinsipnya suami istri itu punya hak yang sama. Bagaimana hak dan kewajiban terhadap mengatur rumah tangga. Tinggal bagaimana menyeimbangkan saja. Coba dibaca surat Al-Baqarah 228 bahwa antara suami dan istri itu punya hak dan kewajiban yang sama. Tetapi jangan sampai seorang istri menjadi mendominasi. Karena nanti jadi DKI di bawah ketiak istri atau di bawah komando istri. Sehingga seorang laki-laki itu malah tidak punya kepemimpinan, tidak punya otoritas sama sekali karena kadang-kadang kalau sudah punya menguasai di bidang finansial, kadang-kadang adinu malakuhum. Agama itu kadang-kadang kalah dengan sesuatu yang menguasai dia. Makanya pentingnya kalau kita memilih pemimpin itu, memilih suami itu penting karena nanti akan berpengaruh kepada keberagamaan. Nah, apalagi kalau seorang istri memimpin suami sehingga nanti menjadi dominan dan tidak ada. Padahal sharing itu boleh. Coba dibaca ayatnya dulu. 228. Ya. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Ya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Ya. Jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban mereka. Coba diulang. Ya. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Ya. Jadi perempuan itu punya hak yang seimbang dengan suami mereka. Artinya hak dan kewajiban ini seimbang. Nah, begitu. Ayat itu menegaskan pertama tentang tata cara kalau terjadi mau firaq, perceraian, tapi yang saya tekankan adalah kalimat ini. Seorang wanita itu punya hak dan kewajiban yang seimbang dengan suaminya. Keseimbangan balancing itu menjadi penting karena nggak benar juga kalau suami itu merintah terus, sementara istri itu hanya taat terus, tetapi tidak melihat kepada hak-hak mereka. Disuruh terus padahal nggak ngerti. Ada kalanya istri bisa aja nyuruh suami dalam hal kewajiban-kewajiban suami. Nah, jadi masing-masing punya hak dan kewajiban yang seimbang. Kuncinya ada di situ saja. Nah, sekarang bagaimana seorang istri yang punya manajerial yang bagus tadi, itu sharing. Kan itu suami istri itu bukan hierarkis tetapi dialogis, tetapi itu komplementer. Komplementer itu ya saling melengkapi. Baik mana suami dengan istri, untuk apa? Kalau untuk hamil ya baik wanita. Kalau hamil laki-laki kacau. Coba yang ayah hamil, hamil 8 bulan malah badminton, hamil 9 bulan futsal. Nanti anaknya jadi jenglot semua keluar. Nah, jadi bisa ini. Itu hikmahnya, iya, hikmahnya. Gitu. Nah, untuk kerja keras, untuk ngangkat galon tadi pagi, ya bagus ayah daripada mama. Kan gitu, ya. Itu ganti galon tadi kan ayah yang ngangkat. Ya. Iya. Baru kali ini digantiin galon sama ayah. Iya, karena yang lihat baru sekarang. Ya. Ya itu, jadi suami istri untuk hamil itu cocok wanita, untuk menghamili cocok laki-laki, gitu. Untuk menyusui ya cocok wanita. Laki-laki nyusui melorot karena posturnya itu, ya postur laki-laki itu posturnya gini, ini, sehingga untuk gendong nggak pas, maka dia akan melorot. Posturnya kayak
tahu buah pir. Nah, buah pir itu pasti akan menggelembung begini. Menggelembung begini. Jadi melorot. Kalau wanita enggak, ini lihat. Jadi ada postur yang ini. Jadi pas banget. Untuk nyusu juga pas begini. Kalau laki-laki susah. Melorot terus. Nah, jadi didesain sedemikian rupa. Jadi hak dan kewajiban, semuanya peran, semuanya sudah diatur dalam agama. Sesuai dengan peran, fungsi, dan juga statusnya masing-masing. Jadi intinya bagi bersuami istri itu pasangan, zaujun, kayak sendal, kanan dan kiri. Kalau kanan semua nggak jadi pasangan, kiri semua nggak jadi pasangan. Ya, jadi ada yang arah sana, arah sini. Kalau nanti dibalik jadi kacau. Sendal kok yang satu ngarah sana harus ini. Oh, nanti jalannya aja susah. Ya itu. Jadi begitulah suami istri. Wallahualam bishawab. Dan ya mungkin itu jadi kelebihan, memang kelebihan dari istrinya, tapi mungkin si suaminya juga bisa mengcover di hal-hal yang istrinya kurang. Ya, contoh aja, ayah tidak terlalu pandai memanage uang misalnya. Ya di rumah tangga manajernya keuangan mama kan gitu. Dan minta uang ke mama, padahal uangnya ayah itu semuanya. Nah itu contoh ya nggak apa-apa. Karena ayah kalau pegang uang nanti malah kacau untuk ya kalian malah susah untuk ayah pergi terus malah nggak bisa ini semuanya. Nah itu contoh ya, contoh itu. Workshop, suaminya work, isinya shop gitu. Syukur work, shop. Ya. Suami kerja, istri kerja, belanja, ikut belanja gitu. Oke. Sayang yang terjadi di rumah tangga kita workshop. Ayah work, anak sama istri saya jadi shop. shop. Nah, workshop, shop. Yang penting, shop. yang penting tolong dicatat shopnya jangan terlalu banyak daripada worknya. Kita worknya kadang-kadang shopnya terus gitu. Tiap hari. Ya berarti worknya juga harus terus. Iya, tiap hari ayah mesti 5 paket terus. Nggak kemana-mana tapi belanja online terus ya. Iya. Dan ketahuan loh sama teman-teman kerjaku. Iya, ketahuan wong yang 5 paket sering dia juga. Oke deh. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Saya dan suami akan studi lanjut di luar negeri selama 2 tahun. Alhamdulillah. Nah, saat ini kami menempati rumah orang tua yang sudah meninggal. Dulu diwasiatkan untuk menjaga rumah ini agar tidak dijual dan dirawat sendiri. Iya. Nah, sebetulnya rumah ini juga pernah dijadikan tempat untuk menyimpan beberapa jimat oleh orang tua saya, Ustadz. Nah, jika kami meninggalkan rumah ini dalam waktu tersebut, apakah berarti kami menyalahi wasiat orang tua? Karena saya juga pernah mendengar bahwa rumah yang tidak dihuni dalam waktu lama, maka dapat dihuni oleh setan, Ustadz. Mohon pencerahannya. Ini kaitannya dengan jimat gimana tadi?